Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Riana dalam mata pelajaran fisika untuk siswa-siswi kelas 12 MIPA SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi lanjutan kita, yaitu tentang inti atom dan radioaktivitas. Setelah mempelajari materi ini, siswa-siswi diharapkan menguasai kompetensi dasar yang pertama, yakni memahami karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya bagi kehidupan. Submateri yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah teori atom, inti atom, defek massa, dan energi ikat inti. Materi pertama, teori atom. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Demokritus, seorang filsuf Yunani, mengemukakan bahwa zat tidak dapat terus dibagi. Suatu saat akan diperoleh bagian zat yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Zat yang paling kecil ini dikenal dengan nama atom atau atomos dalam bahasa Yunani, artinya tidak dapat dibagi. Pada tahun 1503, John Dalton mengemukakan hasil penemuannya, yakni bahwa atom suatu unsur semuanya serupa, tidak dapat berubah menjadi atom unsur lain. Dua atom atau lebih dari unsur berbeda dapat membentuk suatu molekul, misalnya molekul air. Pada tahun 1897, Joseph John Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk bola padat, dengan muatan-muatan listrik positif tersebar merata di seluruh bagian bola. Muatan positif ini dinetralkan oleh elektron bermuatan negatif yang melekat pada bola bermuatan positif tersebut. Sehingga model bola padat yang bertabur dengan elektron ini dikenal dengan sebutan model atom kue kismis. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford dari hasil penelitiannya mengemukakan bahwa seluruh muatan positif dan sebagian besar massa atom berkumpul pada sebuah titik di tengah-tengah atom. Titik ini disebut sebagai inti atom. Inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron pada jarak yang relatif jauh. Elektron-elektron berputar pada lintasan-lintasan sebagaimana planet mengelilingi matahari. Pada tahun 1914, penelitian berikutnya yakni oleh Niels Bohr yang mengemukakan bahwa elektron-elektron dalam atom menempati suatu orbit stasioner tertentu yang memiliki tingkatan energi tertentu, telah dapat dibuktikan pada tahun tersebut. 2. Inti atom. Inti atom dilambangkan dengan suatu nuklida. Di sini di dalam kotak berwarna kuning, ini merupakan nuklida dari inti atom ya, X, A, Z, di mana A dan Z adalah nomor, A adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom. Nomor atom menyatakan jumlah proton dalam suatu inti, sedangkan yang A merupakan nomor massa yang menyatakan jumlah nukleon. Nukleon sendiri adalah proton ditambah neutron. Nuklida adalah lambang unsur serta inti atom. Contohnya Na dengan nomor massa 23 dan nomor atom 11. Dari nuklida ini kita dapat ketahui jumlah proton dan neutron yang dimiliki oleh natrium. Jumlah proton pada natrium diketahui dari nomor atomnya yakni 11. Sedangkan jumlah neutron pada natrium kita tinggal mengurangi saja jumlah nukleon dikurangi nomor atom, yaitu 23 dikurangi 11 adalah 12. Untuk elektron pada natrium, apabila netral, maka sama dengan jumlah proton, yakni 11. 3. Defek massa. Apa itu defek massa? Massa total dari sebuah inti atom selalu kurang dari jumlah massa masing-masing proton dan neutron yang menyusun inti atom tersebut. Nah, adanya perbedaan massa atau biasa disebut penyusutan massa ini dikenal dengan istilah defek massa. Defek massa ini merupakan nilai dari energi ikat inti yang menjaga inti atom tetap pada bentuknya. Persamaan defek massa, delta M sama dengan Z dikali MP ditambah N dikali Mn dikurangi Mi, di mana Z adalah jumlah proton, MP adalah massa proton, N adalah jumlah neutron, Mn adalah massa neutron, dan Mi adalah massa inti. Kesetaraan energi dengan massa. Menurut Albert Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan antara massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan saat benda bergerak atau disebut energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. E0 sama dengan M0 dikali C pangkat 2 atau S sama dengan MC kuadrat sama dengan M0 dikali C kuadrat
per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Hal ini dipelajari pada bab relativitas dan pada bab teori kuantum. Selanjutnya submateri terakhir untuk hari ini adalah energi ikat inti. Untuk memecahkan sebuah inti atom, kita membutuhkan energi sebesar energi ikat inti. Dengan menggunakan kesetaraan energi dan massa pada slide sebelumnya, maka kita dapat memperoleh nilai energi ikat dari defek massa sebagai E sama dengan delta M dikali C pangkat 2, di mana E adalah energi ikat inti dalam satuan Joule, delta M adalah defek massa dalam satuan kilogram, dan C adalah kecepatan merambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan untuk energi ikat inti dari setiap nukleon adalah energi ikat dibagi dengan jumlah nukleon atau A yang kita kenal dengan nomor massa. Nah, apabila delta M bukan dalam kilogram tapi dinyatakan dalam satuan SMA atau satuan massa atom, maka energi ikatnya sebagai berikut. E sama dengan delta M dikali 931 MeV, di mana E energi ikat dalam satuan MeV, delta M defek massa dalam satuan SMA. MeV sendiri adalah mega elektron volt. Untuk lebih jelas dalam memahami materi ini, Ibu berikan satu contoh soal. Bila massa triton 3,016 SMA, massa proton 1,008 SMA, dan massa neutron 1,009 SMA, maka energi ikat triton per nukleon adalah titik-titik MeV. Energi 1 SMA setara dengan 931 MeV. Nah, untuk menjawab soal ini anak-anak, terlebih dahulu kita harus mengetahui lambang dari nuklida triton. Nuklida triton memiliki nomor massa 3 dengan nomor atom 1. Bisa juga ditulis sebagai H31 atau T31. Untuk mendapatkan nilai energi ikat per nukleon, maka terlebih dahulu kita harus mencari defek massa dengan rumus Z atau jumlah proton dikali dengan massa proton ditambah dengan jumlah neutron dikali massa neutron dikurangi massa inti. Di sini jumlah proton adalah 1 dari nomor atom, jumlah neutronnya adalah 3 dikurang 1 yaitu 2, dikalikan dengan massa neutron dikurangi massa inti sebesar 3,016 sehingga didapat defek massa sebesar 0,01 SMA. Nah, untuk menentukan energi ikat inti per nukleon, maka defek massa dikali 931 dibagi dengan nomor massa yaitu 3. Ya, sehingga hasilnya adalah 9,31 MeV dibagi 3, 3,10 MeV untuk energi per nukleon. Semoga materi ini dapat dipahami. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.